Halo semuanya, saya selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 1. Nah, pada kesempatan ini kami dari Kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai bab 1, yaitu pengertian serta istilah dari kata Pancasila. Nah, kalian sudah pada tahu belum apa itu istilah serta kata dari Pancasila? Nah, pada kesempatan ini saya selaku Ketua Kelompok akan membahaskan materi mengenai arti penting dari Pancasila. Pancasila memiliki arti bisa dijelaskan secara etimologis serta terminologis. Di sini saya akan menjelaskan arti penting Pancasila secara etimologis. Baik, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa kasta Brahmana. Nah, menurut Muhammad Yamin, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti memiliki dua arti yang berbeda, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5, sedangkan sila dengan huruf I pendek atau I biasa itu artinya berpatu seni serta alas atau dasar. Sedangkan sila dengan I panjang itu artinya aturan atau tingkah laku yang baik, benar, dan senonoh. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian Pancasila dengan huruf I pendek atau I biasa itu merupakan berpatu seni yang 5. Nah, adapun pengertian Pancasila dengan huruf I panjang atau menggunakan huruf Dewanagari I panjang itu dapat kita artikan sebagai 5 aturan atau larangan yang penting, baik, dan senonoh. Nah, itulah pengertian Pancasila secara etimologis. Selanjutnya, pengertian Pancasila secara terminologis akan dijelaskan oleh teman saya. Kak, apa sih pengertian Pancasila secara etimologi? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Sini, aku kasih tahu ya. Pengertian Pancasila secara terminologi adalah 5 dasar untuk dijadikan dasar negara Indonesia yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI. Nah, sekarang apa saja sih bunyi-bunyi Pancasila yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Secara terminologi, perkataan Pancasila disebut sebagai 5 dasar negara Republik Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Susunan Pancasila tersebut mengandung nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai secara lengkap, baik nilai moral, nilai etis, dan nilai religius. Apa aja sih landasan dari pendidikan Pancasila dan kenapa landasan ini tidak digunakan? Nah, landasan pendidikan Pancasila ada 4, yaitu landasan historial, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Landasan ini tidak digunakan karena landasan ini merupakan pendukung Pancasila. Yang pertama, landasan historial. Landasan ini berisikan mengenai sejarah-sejarah dari Indonesia. Istilah Pancasila sendiri awalnya berasal dari bahasa Sanskerta, kemudian menjadi bahasa Jawa kuno, dan kemudian berubah menjadi bahasa Indonesia yang dipakai sampai sekarang. Yang kedua, landasan kultural. Landasan ini berisikan adat istiadat, kebudayaan, keagamaan dari Indonesia. Nah, oleh karena itu penggunaannya tidak boleh salah dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Landasan empiris tercantum dalam pasal 10 ayat 1 dan pasal 3 yang berisikan mengenai pemahaman tentang hukum yang ada di Indonesia. Yang keempat, landasan filosofis. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang berisikan nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan di Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Apa saja sih sikap dan perilaku yang diarahkan dari pendidikan Pancasila? Perilaku yang diarahkan dari pendidikan Pancasila, yang pertama, mempunyai sikap yang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengenali masalah hidup serta cara pemecahannya. Yang ketiga, mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengenali peristiwa Pancasila dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalakkan persatuan Indonesia. Sekian pemaparan dari materi saya lanjutkan ke teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif,
serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan Pancasila adalah mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya. Tujuan belajar Pancasila. Apa sih itu tujuan belajar Pancasila? Yang pertama, tujuan belajar Pancasila adalah mengerti dan memahami arti dalam Pancasila yang sebenar-benarnya. Yang kedua, mengamalkan dan menghayati sila-sila dari Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, mengamankan dan mengawasi hal yang tidak ingin menghapus Pancasila tersebut. Dan yang keempat, mengerti arti Pancasila secara yuridis kondisional, secara objektif ilmiah, secara filosofis religius maupun secara etis moral. Sekian dari pemaparan materi dari saya akan lanjutkan ke teman saya. Nah, sekarang kesimpulan dari pemaparan materi dari kelompok kami. Istilah Pancasila sekarang telah menjadi istilah resmi sebagai nama dasar filsafat negara Republik Indonesia. Adapun istilah-istilah Pancasila dapat dijelaskan secara etimologis maupun terminologis. Selain itu, adapun 4 landasan Pancasila diantaranya adalah landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Dan kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa, harusnya memahami apa sebenarnya tujuan dari pendidikan Pancasila. Pada hakikatnya adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, dapat mengenali masalah hidup, serta cara-cara pemecahannya. Di samping itu, dengan adanya pendidikan Pancasila, warga negara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan sekian itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Hai guys, jadi itu saja pemaparan materi dari kami kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, bila ada yang sayang mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih dan bye. Nah, kamu bertanya-tanya, sini aku kasih tahu ya. Kamu bertanya-tanya, jangan bikin salah. A day in my life. Sekarang aku lagi kerja kelompok. Ini ada teman-teman aku. Ini ada Depan. Hai lu hai. Nah, remaja kebingungan nih. Ribet sekali.